Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejuta debu buat sobat tukang dan pengrajin kayu dimanapun berada. Kali ini workshop Pojok Pamulang kedatangan tamu atau kiriman kabinet jadi ini ya, dari pengrajin daerah Tanah Jawa, tepatnya dari Semarang dan Bojonegoro. Ini kabinetnya ada 3 lemari, 3 dipan atau tempat tidur, ada meja TV, dan ini ada satu set kitchen set. Jadi tujuan dikirimnya barang ini ke workshop Pojok Pamulang adalah agar di finishing dan di poles-poles ya, supaya kinclong dan sesuai harapan konsumen. Mari kita simak prosesnya mulai dari pra finishing sampai pengiriman dan pemasangannya. Sekedar informasi, apa aja sih yang dikerjakan workshop Pojok Pamulang pada saat proses finishing itu? Biasanya kabinet-kabinet ini dari tempat asalnya atau tempat produksinya di daerah Jawa itu biasanya masih agak kasar ya, karena dia kalau diperhatikan proses amplasnya itu masih menggunakan amplas gerinda. Jadi pada kayu itu masih akan tampak pusaran-pusaran bekas amplasan dari gerinda. Nah, pada proses awal finishing yang dilakukan ialah mengamplas kayu-kayu ini disesuaikan dengan arah urat kayu ya, agar pusaran-pusaran bekas gerindanya, bekas potongan circle, dan bekas mesin-mesin planernya itu hilang menjadi rata dan mulus kembali. Saya kira hal ini mungkin salah satu alasannya kenapa di finishing di daerah dekat-dekat dengan rumah pemesannya, yaitu untuk menghindari proses finishing yang 2 kali ya, karena akan memakan biaya yang cukup besar. Karena jika di finishing dari daerah pengrajinnya lalu dikirim ke daerah pemesannya, kebanyakan itu yang kita terima dari Tangerang dan Jakarta ya. Jadi pada proses pengirimannya itu kemungkinan akan kebentur-bentur, akan terseret-seret, disitulah akan terjadi lecet, luka kayu, dan mungkin ada juga gompal-gompal. Di workshop Pojok Pamulang akan detailing hal-hal yang seperti ini ya. Jadi kita betulin yang gompal-gompal, kita tambal yang rusak-rusak. Terus juga kalau dari tempat produksinya itu sudut-sudut dari kabinet ini biasanya masih tajam dan lancip ya. Di sini kita akan bevel agar nyaman disentuh, tidak tajam dan tidak membahayakan jika kebentur atau terkena sentuhan tangan. Menurut saya hal seperti ini cukup worth it ya, karena memang ada perbedaan yang cukup signifikan antara produksi mentahan dengan produksi yang sudah sampai finishing. Jadi untuk menghindari proses finishing yang 2 kali akan lebih efisien dari segi waktu dan biaya jika dikerjakan di lokasi terdekat dengan konsumen. Satu hal lagi yang paling penting, konsumen bisa langsung kontrol sendiri maunya seperti apa atau direvisi seperti apa jika lokasinya masih memungkinkan untuk dikunjungi. Karena tidak siapa-siapa itu yang namanya barang baru pasti inginnya mulus, rapi, dan enak dipandang. Untuk warna dan tampilan finishing akhir dari kayu memang itu masalah selera ya. Ada baiknya di sini kita juga terbuka untuk konsultasi maunya seperti apa, di finishing menggunakan apa, maupun dibentuk seperti apa. Untuk beberapa contoh bahan yang digunakan dalam proses finishing itu bisa menggunakan pelitur, yaitu cat kayu transparan. Jadi dia selain melindungi
kayu juga akan tetap menampilkan kondisi natural pada kayu. Ada juga bahan melamik, yaitu sama pelitur juga, cuma beda pengaplikasian dengan lasur. Kalau lasur itu lebih konvensional ya, dia menggunakan kuas dan kain, sedangkan melamik itu menggunakan spray gun. Ada juga yang menggunakan duko. Ya biasanya sih kalau duko itu untuk kayu-kayu yang sudah bagus tampilannya, akan sayang ya tampilannya, karena cat duko itu menutup permukaan kayu. Jadi kondisi natural kayunya itu akan hilang, tertutup cat. Biasanya untuk para pecinta furnitur kayu solid ya, keindahannya itu terletak pada tekstur dan tampilan natural pada kayu. Untuk menampilkan kayu yang benar-benar natural, biasanya hanya menggunakan top coat atau biasa disebut clear ya. Jadi itu cuma pelapis kayu bening yang akan tetap menampilkan warna dasar dari kayu itu sendiri. Namun permukaannya itu tetap dibuat halus ya. Untuk warna pada kayu memang banyak pilihannya, banyak kamuflasenya, itu bisa dibuat menjadi lebih tua, menjadi lebih terang, menjadi lebih muda, ataupun menjadi lebih gelap. Furnitur yang berbahan dasar kayu memang memiliki beberapa kelemahan dan kekurangan, seperti cuaca alam, kelembapan udara di dalam ruangan, maupun hama seperti rayap dan tikus. Namun hal itu jika difinishing dengan baik dan benar, difinishing dengan tahapan yang sesuai, akan lebih memperpanjang usia kayu, akan mempertahankan keawetan kayu, dan akan melindungi kayu menjadi tahan lama. Sebagai informasi lanjutan, kami dari Workshop Pojok Pamulang melayani pembuatan furnitur kayu, melayani finishing kayu, juga melayani refinishing atau finishing ulang kabinet-kabinet yang sudah usang warnanya. Bisa juga untuk melayani revisi atau modifikasi dari furnitur kesayangan Anda. Salam hangat juga buat sobat-sobat pengrajin kayu di manapun berada. Kami siap membantu finishing Anda jika ada order konsumen dari Jakarta, Tangerang, Bogor, Depok, dan sekitarnya. Sekian dan terima kasih, sedikit informasi dan intermezzo dari Workshop Pojok Pamulang. Salam sejuta debu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.